Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai manajemen proyek atau project management, materi awal, jadi masih introduction. Nah, yang pertama kita harus bisa membedakan antara yang namanya project atau proyek dengan sebuah operasi atau operation gitu. Karena memang berbeda ya antara project dan operation ini. Langsung saja untuk project. Di sini berdasarkan definisi dari PMI, a temporary endeavor undertaken to create unique product, service, or result. Dan definisi kedua ada a project is a series of related tasks requiring multiple resources taking place over a limited period of time in order to achieve a predetermined goal. Nah, ini untuk bahasa Indonesianya, jadi ada highlight ya yang di project ini. Suatu usaha sistematis yang bersifat sementara, nah temporer ini. Kemudian untuk menghasilkan produk atau service yang unik. Nah, unik produk service ini. Nah, di sini ada time frame tertentu, ada awal dan ada akhirnya. Time frame tertentu di sini ini ya, ada period of time. Kemudian produk unik atau tidak pernah dibuat sebelumnya. Jadi kalau yang namanya project itu produk baru, jadi cenderung baru, sebelumnya belum pernah dibikin, makanya disebut dengan unik. Sedangkan untuk operation sendiri yaitu suatu usaha yang dilakukan secara berulang-ulang dan rutin dan memiliki rentang waktu yang panjang dalam suatu produksi atau memberikan jasa. Nah, biasanya kalau misalnya di pabrik atau di industri itu yang namanya project itu merupakan produk yang dikembangkan gitu. Jadi desain produknya baru nih, produk ini baru dikembangkan gitu. Nah, itu adalah projectnya. Nah, ketika pengembangan produk itu berhasil dan memang akan dipasarkan secara massal gitu. Nah, berarti kalau sudah oke semua, sudah dites, diuji kelayakannya juga sudah layak dan memang sudah layak untuk didistribusikan ke konsumen, maka itu nanti produknya akan diproses menjadi sebuah operasi karena nantinya akan diproduksi secara massal. Nah, diproduksi secara massal ini merupakan operasi. Kenapa dibilang operasi? Karena dia nantinya untuk kegiatan dan aktivitasnya itu sudah terstandarisasi dan juga diulang-ulang kan. Ya udah, misal bikin produk piston gitu. Nah, produk pistonnya kan pasti ukuran sekian. Dibikinnya untuk yang tuasnya itu dia harus di turning nih atau dibubut. Nah, seperti itu. Dan itu kalau misalnya kita produksi dalam sebulan ada 50, berarti kan melakukan proses turning itu selama 50 kali. Nah, belum nanti kalau ada yang cacat dan sebagainya. Nah, itu karena berulang-ulang maka disebut operasi. Nah, di sini ada contoh proyek. Ada menulis buku, reorganisasi pembangunan mal dan pengembangan kapal perang serta pengadaan mesin baru. Jadi awal ya kan kalau menulis buku itu unik ya. Jadi sekali orang menulis ya itu gitu bukunya. Misal kalian senang gitu nulis tentang novel. Nah, novel itu kan pasti pas awal nulis judulnya juga satu itu. Misal genrenya tentang apa, romantis misal. Nah, itu ya judulnya satu itu kan. Nah, baru ketika nanti sudah layak untuk dipublikasi, kemudian dicetak banyak, nah itu baru dia masuk ke tahap operasi. Jadi nanti biasanya ada cetakan keberapa, itu kan sudah operasi. Kemudian reorganisasi juga sama, jadi ketika awal itu kan pas perubahan struktur atau organisasinya kan merupakan project gitu ya. Kenapa disebut project? Karena kita harus menentukan ketuanya, sekretaris, bendahara, kemudian ketua-ketua divisi. Nah, itu ketika organisasi itu merupakan projectnya, tapi ketika sudah terbentuk nih organisasinya, struktur organisasinya sudah terbentuk, kemudian ketika kalian berjalan menjalankan rutinitas kalian di dalam organisasi, nah itu sudah masuk ke dalam operasi. Sama juga pembangunan mall di awal juga pasti project kan, karena ketika membangun mall itu kan sekali ngebangun gitu. Nah, kalau misalnya sudah jadi mallnya dan
sudah dibuka, nah itu kan maka kita sebut dengan mallnya sudah beroperasi gitu. Sudah beroperasi itu berarti sudah bisa digunakan secara berulang-ulang. Orang lalu lalang, datang dan masuk. Ya pekerjaannya untuk karyawan juga ya sama kan, maksudnya ketika untuk restonya berarti dia bekerja sebagai chef atau sebagai tamu niaganya, nah kayak gitu. Dan seterusnya sampai pengadaan mesin baru. Kemudian di sini ada versusnya nih, jadi perbedaan antara project sama operation. Untuk project yang pertama itu ada dinamis non rutin, nah tadi ya, karena unit tadi, kemudian temporary makanya non rutin. Kemudian kalau operation itu berulang-ulang dan secara rutin. Kemudian yang kedua adalah siklus proyek relatif pendek. Tadi ada time frame atau jangka waktu tertentu, kemudian operation di sini berlangsung dalam jangka yang panjang. Nah, karena udah mass product ya kan, nggak mungkin kalau udah mass product cuma diproduksi selama 2 bulan misal. Kemudian intensitas kegiatan di dalam periode siklus proyek berubah-ubah, naik dan turun. Nah, ini biasanya kalau di project itu untuk timeline-nya itu biasanya ada batch-batch-nya gitu. Jadi yang batch pertama itu mungkin lebih pendek, batch kedua agak panjang, kemudian batch ketiga agak pendek lagi. Nah, kemudian kalau yang di operation ini intensitas kegiatan relatif sama. Ya, karena memang operasi di sana diulang-ulang juga pasti sama. Misal eh, memasang memasang mur atau memasang baut dalam produknya gitu. Itu kan ya plus minus kan, paling masang cuma 1 menit itu atau 1 menit berapa detik. Nah itu kan antar manusia atau antar operatornya bekerja paling hanya selisih sedikit waktunya. Kemudian kegiatan harus diselesaikan berdasarkan anggaran dan jadwal yang telah ditentukan, yang namanya sih project. Berdasarkan time frame, ada waktunya dan ada anggarannya. Kemudian batasan anggaran dan jadwal tidak setajam dalam proyek, pasti ada ya namanya batasan anggaran. Itu misal harus beli materialnya berapa gitu. Tapi kan kita udah tahu gitu. Oh biasanya kalau misalnya kita produksi 4.000 pieces kita butuh materialnya itu berapa. Dan jadwalnya kan juga pasti kita juga bisa kalkulasi gitu. Biasanya untuk membuat satu produk ini membutuhkan waktu berapa lama. Jadi kalau kita untuk memenuhi demand dalam sebulan itu 100 gitu, harusnya bisa diselesaikan dalam berapa minggu. Nah, jadi udah bisa kayak diprediksi gitu. Kemudian yang kelima, ini terdiri dari macam-macam kegiatan yang memerlukan berbagai disiplin ilmu ya. Contohnya untuk yang misal manajemen proyek dalam pembangunan gedung gitu ya, itu kan juga ada teknik sipil, ada teknik arsitekturnya, kemudian uh, untuk yang teknik geodesi mungkin tanahnya kita harus bisa melihat kontur tanahnya. Nah jadi berbagai multidisiplin ilmu dan harus bisa menyatukan semuanya ya, memanage orang-orangnya itu. Kemudian yang di sini kalau operation macam kegiatan tidak terlalu banyak karena sudah terstandarisasi tadi. Kemudian keperluan sumber daya berubah baik macam maupun volumenya, ini kaitannya sama yang ketiga ini, jadi tergantung intensitas kegiatan di tiap batch-nya gitu. Kebutuhan sumber dayanya berapa, batch 1 bisa materialnya apa saja yang diperlukan, kegiatannya apa saja yang diperlukan. Kalau yang operation di sini macam dan volume keperluan sumber daya relatif konstan. Nah biasanya kan udah kita tahu tuh satu line misal diproduksi butuh berapa orang sih dalam satu line. Kemudian dalam satu line itu bisa memproduksi berapa banyak gitu dalam sehari. Kita kan sudah bisa memprediksi gitu. Pasti relatif konstan, paling selisihnya 1 atau 2 seperti itu. Kemudian, nah ini termasuk proyek atau bukan sih? Kalau pembangunan Tol Semarang Demak, produksi flash disk, pengembangan produk baru instan, pesta pernikahan, evakuasi bencana di Aceh. Mungkin bisa dijawab, bisa melalui komen karena ini saya untuk recordnya terpisah ya dengan kuliah. Kemudian mengapa sih disebut proyek gitu? Karena proyek digunakan untuk menghandle tugas-tugas non rutin ya tadi ya, temporary. Jadi bukan pekerjaan atau aktivitas yang rutin. Kemudian tugas-tugas yang tidak bisa atau tidak masuk dalam pekerjaan rutin manajemen operasi. Sini contohnya untuk proses produksi F16 itu disebut dengan manajemen operasi. Sedangkan untuk desain produk F24 itu disebut manajemen proyek karena dia masih
di tahapan mendesain gitu ya kan. Yang namanya desain produk itu kadang ya ada backupnya, misal desain produk F24 ini ada plan-plannya gitu loh, F24A, F24B dan seterusnya. Dan kalau sudah selesai desainnya sudah fix, oh desain F24 itu seperti itu, ya udah selesai. Nah nantinya F24 ini akan diproduksi secara massal, itu sudah masuk ke aktivitas atau kegiatan rutin atau operation. Nah kemudian mengapa sih manajemen proyek gitu? Mengerjakan proyek tanpa manajemen ibarat bermain sepak bola tanpa strategi permainan. Nah, di sini strategi permainan sama dengan rencana atau planning. Kemungkinan menang pasti ada, tapi kecil ya, karena biasanya kalau nggak pakai strategi itu jadi out-outan gitu, mainnya sembarangan. Nah, di sini untuk grafiknya ada sumber daya. Biasanya di awal-awal project itu resources-nya sedikit yang dibutuhkan. Dan minimal planning kita targetnya itu project complete itu di misalnya bulan kelima misal. Nah tapi ketika planningnya ini kita bisa lebih cepat gitu, selesai lebih cepat, misal di bulan keempat bisa selesai. Nah itu merupakan investasi gitu di dalam perencanaan. Karena apa, kita bisa menghemat cost atau biayanya, anggarannya kita bisa hemat, kemudian sumber dayanya kita juga bisa lebih hemat gitu. Kemudian di sini definisi manajemen proyek. Project management is the application of processes, knowledge, skills, and experience to achieve the project objectives. Jadi di sini manajemen proyek adalah penerapan dari proses, pengetahuan, kemampuan, serta pengalaman untuk mencapai tujuan dari proyek. Nah, di sini manajemen proyek itu untuk merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai sasaran jangka pendek yang telah ditentukan. Nah, di sini manajemen proyek adalah sama dengan memanage orang. Nah, tadi ya, karena dari berbagai disiplin ilmu, maka perlunya memanage orang jadi biar kepentingannya itu nggak dominan gitu loh salah satunya. Jadi semua kepentingan harus bisa diseimbangkan dengan baik. Kemudian di sini ada PMI dan PMP. PMI di sini adalah Project Management Institute, sebuah organisasi internasional nirlaba terdiri dari praktisi dan akademisi di bidang manajemen project, bertujuan untuk mendevelop knowledge dan standar praktis terkait manajemen proyek. Kegiatannya di sini ada sertifikasi project manager, ada jurnal, ada training, ada conference, ada. Nah ini silakan bagi teman-teman yang tertarik dengan manajemen proyek atau project management bisa bergabung gitu untuk jadi anggota PMI. Nah di sini nanti ada pembayaran keanggotaannya juga. Jadi silakan bisa mengunjungi website ini biar tahu oh berapa sih keanggotaannya selama setahun gitu. Kisarannya 1 juta ya kalau dirupiahkan gitu. Jadi 900 sekian gitu. Silahkan kalau ada yang tertarik untuk bergabung ke dalam anggota PMI. Nah, kalau PMP sendiri di sini adalah Project Manager Profesional. Jadi gelar hasil sertifikasi dari PMI. Kemudian di sini mengindikasikan kemampuan konsep dan praktis serta pengalaman di bidang manajemen project. Di sini syaratnya adalah magang ke PMP selama jangka waktu tertentu, menjadi manajer proyek selama minimal jangka waktu tertentu, dan lulus ujian yang diadakan oleh PMI. Nah, di sini PMP merupakan gerbang untuk go internasional karena pasti networkingnya bagus banget ya, karena kan ini angka anggotanya adalah bersifat internasional gitu. Yang nasional aja pasti udah banyak gitu jaringannya, apalagi kita bisa memperluas jaringan ke internasional. Nah, ngomong-ngomong tentang PMI, nah di sini ada yang namanya PMBOK, Project Management Body of Knowledge, Primbonnya orang proyek. Nah, ini PMI yang buat PMBOK ini. Sekarang sudah sampai 6 ya kalau nggak salah edisinya, jadi silahkan kalau ada yang mau download juga, berbayar ya harusnya itu. Berisi ulasan sistematis mengenai hal-hal apa saja yang harus dilakukan agar proyek sukses. Nah ini area PMBOK ini ada 9 area. Nah ini berdasarkan stakeholder needs and expectation, jadi berdasarkan dari kebutuhan stakeholder dan ekspektasi stakeholder. Dan ini ada areanya, ada scope management, kemudian ada ini time management, ada cost quality, HR management,
communication management, risk management, dan procurement management. Nah, di sini terintegrasi dalam project management, kemudian di sini kita pakai tools dan teknik tertentu ya, dengan dasar dari 9 knowledge area. Nah, ini yang membuat project kita bisa sukses itu. Nah, kalau kita bisa mengintegrasikan seluruh 9 area ini, pasti kita bisa membuat project yang kita tangani itu sukses. Nah, di sini ada karakteristik project. Jadi di sini yang pertama ada multidisiplin. Yang pertama mungkin kita dalam suatu project itu butuh seorang engineer, ada orang marketing, klien, supervisor manufacturing, vendor, ini kalau di industri ya. Nah, ini pasti akan kompleks itu karena pemikiran masing-masing orang ini kan pasti berbeda ya. Klien kayaknya barang bagus tapi kalau bisa harganya tidak terlalu mahal gitu. Nah, orang marketing kan pasti juga pengennya penjualannya bisa bagus kan, bisa banyak gitu yang dijual, bisa naik terus. Udah kalau supervisor manufacturing pasti pengennya juga yang nggak pusing gitu, jadi biar yang operatornya atau leadernya itu kalau bikin produk itu juga mereka dimudahkan gitu. Si engineer yang bikin desainnya dan lain sebagainya di awal itu juga pengennya kita bisa membuat sesuatu yang lebih baik lagi, yang lebih canggih gitu misalnya. Kemudian mungkin vendor dia juga pengennya ketika transaksi itu bisa lebih dimudahkan dan lain sebagainya. Jadi mereka itu membawa kepentingan sendiri-sendiri gitu. Tapi gimana caranya untuk memanage dari masing-masing multidisiplin ini biar memiliki tujuan yang sama. Dan ini pasti kompleks ya, karena terdiri dari multidisiplin ilmu, kemudian rawan adanya konflik. Jadi yang namanya manusia itu pasti berbeda-beda ya. Maksudnya kadang dalam satu disiplin ilmuwan itu kita timbul konflik gitu. Nah, apalagi yang terdiri dari multidisiplin ilmu. Jadi pasti rawan timbulnya konflik. Nah, di sini konflik project sama dengan konflik. Karena apa? Terdiri dari multidisiplin ilmu, beda kepentingan, beda cara pandang, kemudian banyak ketidakpastian proyek itu sama dengan non rutin, jadi nggak ada fix SOP-nya gitu ya. Meskipun sudah ada SOP dasarnya, tapi kadang kan yang ditemuin di lapangan itu tuh kadang berbeda gitu sama SOP yang sudah dibikin SOP dasarnya gitu. Jadi pasti ada ketidakpastian yang pengambilan keputusan itu harus diambil cepat saat itu juga dan berbeda-beda pasti. Kemudian dikejar tenggat waktu, nah ini ada waktunya, budget terbatas, ada anggarannya. Kemudian ada konflik dengan manajemen operasi, misalnya manajemen operasi pengennya begini, tapi yang di project itu jadinya begini. Nah, itu bisa menimbulkan konflik. The triple constraint, nah ini scope-nya, lingkupnya, ini ada time atau schedule, ada cost atau budget, dan quality, performance kriteria. Jadi kalau misalnya schedule-nya itu sesuai timeline, kemudian budget yang digunakan juga bisa di saving gitu, lebih bagus lagi. Kemudian itu pasti akan bisa dilihat terkait kualitas dan kriteria performansinya itu bagaimana. Dan ini ada siklus hidup proyek, jadi permintaan sumber dayanya mungkin yang awal-awal proyek itu masih ini ya, masih dikit gitu untuk resource yang dibutuhkan. Nah, tapi kalau udah mulai projectnya ini di tahap adulthood, itu pasti resource-nya banyak yang dibutuhin. Kemudian kalau udah mau selesai gitu, pasti udah mulai dikurangi gitu. Sumber daya manusianya mungkin yang mulai dikurangi. Kemudian material-material yang digunakan juga tidak sebanyak ketika di masa adulthood ini. Sampai project selesai, di sini udah sumber dayanya udah selesai semuanya. Nah, ini ada project life cycle. Yang pertama ada define the project. Apa sih sebenarnya project yang mau kita kerjain gitu. Kemudian tujuan kita tuh apa sebenarnya menjalankan project ini. Kemudian kita rencanakan projectnya, implementasikan, dan dalam implementasi ini kita juga harus memiliki tahap monitor ya, ketika ada problem, kemungkinan ada kecelakaan atau apa gitu. Nah, itu jangan sampai, atau
timelinenya nih bisa makan timeline yang lain nih, atau batch yang pertama ini nggak bisa selesai sesuai timeline. Nah, ini perlu adjustment gitu. Nah, gimana pokoknya biar bisa sesuai timeline gitu, mungkin nambah resource-nya. Nah, kita harus lihat budget dulu. Apakah budgetnya itu kita kemarin saving, jadi kalau misalnya ada problem seperti ini kita bisa pakai budget yang di saving kemarin. Oh, ternyata bisa gitu, jadi perlu adjustment, kemudian diimplementasikan, dimonitoring lagi. Nah, kalau udah selesai proyeknya, kita evaluasi proyeknya kemarin apa kekurangannya, apa problem-problemnya gitu. Nah, setelah selesai, setelah evaluasi gitu, ternyata pokoknya well done lah, berhasil semuanya untuk proyek kita. Nah, ini baru kita melakukan celebrate atau merayakan keberhasilan proyek kita. Ini boundariesnya, jadi batasan-batasannya, sebenarnya batasan yang dinamakan project itu mana sih? Yang pertama nih ada project inisiator atau sponsor, jadi orang yang punya projectnya gitu, yang ngasih investasi. Nah, yang ini project inputnya apa aja sih inputnya, ya dari sumber daya itu kan. Kemudian project boundaries di sini. Nah, ini yang bagian tahapan project itu yang di sini. Ada initiating proses, ada planning proses, ada executing proses. Nah, ini ketika sudah selesai, nah ini ketika dilaksanakan ini ada monitoring dan kontrol. Kalau sudah selesai ini closing ya, prosesnya berarti sudah selesai. Ini adalah batas dari project. Ini apakah project tersampaikan dengan baik gitu, sesuai dengan needs. Kemudian ini sampai ke end user. Nah, ini project record, proses assets. Nah, ini biasanya akan digunakan kembali untuk istilahnya pengalaman-pengalaman dari project sebelumnya, yang nantinya untuk project-project berikutnya itu bisa dijadikan evaluasi agar bisa lebih baik lagi. Kemudian di sini project stakeholder. Ini project stakeholder ini sponsor, project timnya, ada project management team, ada project manager, ada other project team members, itu biasanya staff-staffnya. Nah, ini project. Nah, project ini kan project outputnya kan pasti digunakan oleh customer, digunakan oleh business partner, functional manager, operation manager gitu. Nah, kalau udah selesai ya. Nah, di sini bisa juga outputnya digunakan oleh manajemen, project management office, program manager, portfolio manager, dan other stakeholder itu. Jadi ini buat istilahnya pengalaman lah buat mereka. Jadi nanti kalau ada project lagi berdasarkan data-data project yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Ini referensi yang dipakai ada Geisler tahun 2003, Project Management and System Approach to Planning, Scheduling and Controlling, edisi ke-8, dan juga PMBOK yang tadi diterbitkan oleh PMI, jadi Project Management Institute, A Guide to Project Management Body of Knowledge. Ini yang edisi ke-5 kebetulan saya pakainya. Jadi silahkan bagi teman-teman yang mau belajar lebih terkait manajemen project. Sebenarnya masih banyak lagi referensinya, tapi karena saya sesuaikan dengan materinya per pertemuan, jadi sementara ini yang baru saya pakai. Nah, terima kasih. Cukup sekian untuk materi awal dari manajemen proyek. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.